Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah. Sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita bersama komunitas Ahlus Sunnah, di lingkungan Ahlus Sunnah, keluarga Ahlus Sunnah, bareng-bareng datang memenuhi masjid untuk bersama-sama belajar. Dan kegiatan semacam ini mungkin rutin kita lakukan, baik dalam kajian yang sifatnya rutin maupun kajian tabligh akbar atau kajian yang lainnya. Sungguh sebuah rutinitas yang sangat indah. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita untuk dapat husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana Allah membuat wajah berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Kejadian ini adalah hari kiamat. Siapakah manusia yang wajahnya dibuat oleh Allah jadi putih? Dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah." Allah buat putih wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kelak di yaumil qiyamah. Wa taswaddu wujuhu ahlul bid'ah wal furqah. Dan Allah buat hitam wajahnya orang yang menyimpang dari ajaran sunnah Nabi SAW dan menyukai perpecahan. Sehingga kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan manusia sesuai dengan latar belakang agama. Kita saat ini ketika di dunia bisa akrab dengan sesama komunitas karena kesamaan akidah, karena kesamaan manhaj, bukan karena kesamaan hobi dan merek kendaraan. Walaupun banyak sekali komunitas yang terbentuk karena kesamaan beragam urusan dunia. Ada yang karena kesamaan hobi orang bisa akrab. Sama-sama hobi mancing, bisa nggak akrab? Bisa. Sama-sama hobi bersepeda, mereka bisa akrab. Bahkan hanya karena kesamaan merek kendaraan orang bisa akrab. Kita berkumpul dan bisa saling akrab bukan karena itu semuanya. Saya dan Bapak Ibu tidak punya hubungan keluarga dekat. Kita mungkin tidak punya kesamaan merek kendaraan. Kita tidak punya kesamaan hobi. Tapi kita bisa saling akrab. Kita bisa saling mencintai. Karena apa? Punya kesamaan akidah, punya kesamaan manhaj, punya kesamaan tujuan, ingin bareng-bareng masuk surga. Mudah-mudahan kedekatan kita murni karena kita ingin mencintai karena Allah. Di waktu maghrib ini dan nanti akan kita lanjut setelah isya beberapa saat, kita berkumpul di masjid. Selesai sholat maghrib secara berjamaah, kita tidak langsung pulang, namun kita berzikir dengan thalabul ilmi. Karena salah satu di antara makna zikrullah adalah majlis ilmu. Sebagaimana kata Atha bin Abi Rabah, "Majalisu dzikri majalisun yudhkaru fihi al-halal wal haram." Majlis zikir adalah majlis yang di situ disebutkan tentang halal haram. Jadi kalau Anda duduk di majelis ilmu, itu termasuk di antara majelis zikir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kegiatan Jumatan sebagai kegiatan zikrullah. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk datang melakukan salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Apa kegiatan Jumatan?
Apakah ketika Jumatan yang dibaca surat Yasin atau tahlil? Bukan. Apa yang dilakukan ketika Jumatan? Seorang khatib berkhutbah, lalu jamaah semuanya mendengarkan. Mereka dikasih peringatan zikrullah, dalam bentuk peringatan Allah disebutkan di hadapan mereka, sehingga Jumatan disebut oleh Allah sebagai majlis zikrullah. Karena itu jamaah, ketika posisi Anda sedang berada di masjid, hadir di majelis ilmu, salah satu di antara yang perlu kita hadirkan dalam batin kita adalah hakikatnya saya sedang zikrullah. Hakikatnya kita sedang zikrullah. Di antara ciri ahlul jannah yang Allah sebutkan di surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka isi waktu itu untuk berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, diiringi dengan rasa harap dan rasa takut. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ada tafsir yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam keterangan beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, humul ladzina ya'budunallaha bainal maghribi wal isya. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah antara maghrib dan isya. Selesai salat maghrib, Anda tidak pulang untuk makan malam, Anda menunda untuk kumpul bersama keluarga, tapi Anda kumpul di sini dalam rangka zikrullah. Mudah-mudahan bagian dari ayat yang tadi kita baca. Baik, kita mau belajar tentang apa judulnya? Makna sebuah kesabaran. Apa yang dimaksud dengan sabar? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan menyampaikan beberapa kaidah yang bisa kita gali dari dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu sabar. Sabar secara makna bahasa artinya adalah al-habsu, menahan diri. Menahan diri dari apa, Pak? Dari semua perbuatan yang merugikan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sabar. Saya ulang ya. Sabar secara makna bahasa apa? Al-habs, artinya apa? Menahan diri. Menahan diri dari semua perbuatan yang merugikan dirinya di dunia dan di akhirat. Dan bentuk menahan diri ini beragam, tergantung dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing hamba. Karena ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu beragam. Dan sabar itu pahit. Maka ada ungkapan as-sabru kasmihi. Sabar itu seperti namanya. Yang dimaksud seperti namanya itu apa, Pak? Ada satu buah yang dikenal oleh orang Arab, namanya buah sobar. Buah sabar ini pahit rasanya, tapi bisa jadi jamu. Sehingga habis minum, mungkin pegel-pegelnya hilang, pusingnya hilang setelah minum buah sabar. Para ulama mengatakan as-sabru kasmihi, murrun fi tu'mihi, wa ni'matun fi atharihi. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya tapi nikmat hasil akhirnya. Sehingga saat seorang hamba menjalani sabar, dia nggak enak, dia merasa nggak nyaman, pahit rasanya, tapi nanti akan ada dampak baik yang bisa dia dapatkan. Dari pengaruh sabar yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang indah bagi yang bersangkutan. Demikianlah keadaan sabar. Baik. Selanjutnya kita akan melihat beberapa kaidah yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis berkaitan dengan masalah sabar. Yang pertama jamaah, sabar itu bertingkat. Sabar itu bertingkat. Sehingga ada sabar kelas atas, ada sabar kelas di bawahnya, dan demikian seterusnya. Siapa manusia yang tingkat sabarnya paling tinggi? Siapa? Ulul azmi. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah
untuk meniru sabarnya ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 35. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Siapa saja rasul ulul azmi? Ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan. Urutan, sesuai urutan. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Anda boleh sebut dengan singkatan NIMIM. NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, jangan kau buru-buru untuk minta kepada Allah agar umatmu yang membangkang dibinasakan. Sebab Nabi SAW menghadapi tantangan yang luar biasa, dan itu butuh contoh siapa orang yang berhasil menghadapi tantangan itu. Maka Allah tunjukkan para ulul azmi telah berhasil menghadapi tantangan itu. Mereka menghadapi umat yang beragam. Ada yang sudah beriman tapi suka bangkang seperti Bani Israel yang dipimpin oleh Musa. Ada umat yang masih kafir dan dia menolak dakwahnya Musa seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Dan beliau bisa sabar. Demikian pula yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menghadapi ujian yang luar biasa ketika mendakwahkan tauhid. Hal yang sama juga dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kesabaran beliau yang luar biasa ketika menghadapi umatnya yang tidak mau menyembah Allah, tapi mereka berbuat syirik dan seterusnya. Baik, Pak, bukankah seringkali kita menyebut Nabi yang jadi potret kesabaran adalah Nabi Ayub? Sehingga seringkali ada ungkapan bersabarlah seperti sabarnya Nabi Ayub. Dia penyabar layaknya Ayub. Pertanyaannya, lalu kenapa Ayub alaihissalam tidak masuk dalam 5 ulul azmi, padahal beliau sering dijadikan sebagai contoh dan teladan dalam masalah sabar? Ada yang bisa ngasih jawaban? Nggak ada perintah dalam Al-Quran agar Nabi SAW bersabar seperti Ayub. Tapi yang ada adalah perintah agar beliau bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah cerita tentang Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Allah jumpai Ayub adalah sebagai hamba yang penyabar, sebaik-baik hamba. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, beliau adalah orang yang rajin bertobat. Tapi enggak ada perintah untuk bersabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Ada apa, Pak? Apa bedanya sabarnya Nabi Ayub dengan ulul azmi? Nabi Ayub alaihissalam, sabarnya beliau beda dengan sabar yang dialami ulul azmi. Bedanya di mana, Pak? Sabarnya Nabi Ayub itu sabar karena menghadapi musibah. Sabar karena menghadapi musibah. Sedangkan sabarnya ulul azmi sabar dalam menyampaikan kebenaran, sabar dalam berdakwah. Dan itu 2 hal yang berbeda. Kalau sabar dalam menghadapi musibah, orang sudah nggak ada pilihan. Orang sakit misalnya, Pak, atau kecelakaan, mau sabar maupun tidak sabar, apakah sakitnya hilang? Saya ulang ya, orang yang sakit ketika dia nggak sabar, apakah penyakitnya cepat hilang? Tidak. Ketika dia sakit, mau sabar maupun tidak sabar, sakit tetap melekat pada dirinya. Sehingga tidak ada pilihan yang lain bagi orang yang mengalami sakit selain sabar. Karena kalaupun dia nggak sabar, itu juga bukan jalan keluar untuk mendapatkan kesembuhan. Dia tetap sakit walaupun dia tidak sabar. Artinya
Orang yang sakit ketika tidak sabar, dia tidak mendapatkan kondisi yang lebih enak dibandingkan ketika dia sabar. Berbeda dengan dakwah. Orang berdakwah, dia menghadapi aneka tantangan, sorotan dari masyarakat, permusuhan dari masyarakat. Ketika dia nggak sabar alias mutung, dia tinggalin tuh. Sudah, saya sudah nggak sanggup berdakwah, saya tinggalin ini dakwah daripada nanti saya gesekan dengan tetangga. Saya dimusuhi banyak orang, saya dimusuhi oleh orang lain dan seterusnya. Udah, saya tinggalin aja. Akan kembali seperti semula. Maka dalam kondisi itu mereka ridho, sehingga Nabi ini diterima oleh masyarakatnya. Maka beliau dapat kenikmatan enggak? Dapat kenikmatan ketika itu. Berubah apa? Masyarakatnya jadi tidak tegang lagi dengan orang ini. Sehingga ketika orang berdakwah lalu dia enggak sabar, dia diterima oleh masyarakat. Tapi ketika dia dakwah dan dia tetap sabar, dia akan terus mendapatkan tantangan dari masyarakat. Paham maksudnya? Baik, saya kasih ilustrasi yang lain. Ada orang ketika dia sedang sholat, lama sholatnya, imamnya nggak salam-salam. Misalnya sholat taraweh ya, 1 juz. Baik, makmum yang nggak sabar kira-kira gimana, Pak? Berhenti dia, pulang. Dia bisa tidur. Begitu dia nggak sabar, dia dapat pilihan yang kedua apa? Istirahat. Paham? Sehingga di posisi ketika dia sabar, dia bertahan tetap sholat. Begitu dia nggak sabar, dia pulang, dia istirahat. Maka saat dia istirahat, dia punya pilihan yang kedua yang lebih nyaman bagi fisiknya karena dia nggak sabar. Maka dalam kondisi tidak sabar seperti ini, ada sesuatu yang bisa dia rasakan sebagai kenikmatan hidup. Begitu ya? Sehingga sabar di sini lebih berat. Karena ketika dia nggak sabar, ada yang lebih enak. Tapi kalau sakit, sabar maupun nggak sabar tetap sakit. Sehingga sabar sakit, nggak ada pilihan yang lain selain sabar. Paham insyaallah? Nah, sabarnya Nabi Ayub itu sabar karena musibah. Sabarnya ulul azmi sabar karena dakwah. Dan sabar karena dakwah lebih tinggi tingkatannya daripada sabar karena musibah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar karena dakwah sebagai salah satu syarat orang untuk tidak berstatus sebagai manusia yang rugi. Saya ulang. Allah jadikan sabar karena dakwah sebagai salah satu syarat orang bisa dikecualikan sebagai status sebagai manusia yang merugi. Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali manusia yang memenuhi 4 kriteria. Apa saja itu? Beriman, beramal soleh, kemudian tawasau bil haqqi, menyebarkan kebaikan, tawasau bis sabr, dan dia bersabar. Bersabar ketika dia mendakwahkan kebaikan ini. Sehingga Allah jadikan sabar ketika dakwah, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat sebagai salah satu syarat orang untuk tidak berstatus sebagai manusia rugi. Baik, disinilah kita bisa memahami bahwa sabar itu bertingkat. Ada sabar tingkatan yang lebih atas dan ada tingkatan yang lebih bawah. Makanya jamaah, kalau ada orang yang diuji oleh Allah dengan aneka ujian duniawi, baik ujian ekonomi, ujian sakit, ujian kecelakaan, atau ujian duniawi yang lainnya, tapi dia nggak bisa sabar, banyak mengeluh, dia cerita di medsos, dia sampaikan keluhannya di tempat umum, ingin belas kasihan banyak orang. Ini orang ujian sabar berupa duniawi saja dia nggak sanggup, apalagi ujian dakwah. Sehingga jika sabar yang lebih rendah dia nggak sanggup, dia tidak akan mampu untuk melakukan sabar yang lebih tinggi. Kayak apa Pak? Ujian sabar ketika dakwah. Anda bisa mengaca sirah para nabi. Mereka dihina, dicaci maki,
Mereka bahkan terancam nyawanya dan tetap bertahan. Sehingga para nabi itu berdakwah sampai kapan? Para nabi berdakwah sampai kapan, Pak? Sampai mati. Gak ada ceritanya, udahlah saya sudah tua, tak pensiun. Ada? Gak ada. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, beliau berdakwah sampai mati. Dan aneka celaan-celaan yang disampaikan kepada beliau SAW, beliau dapatkan sampai akhir hayat. Walaupun beliau sudah sepuh, sudah di usia 60-an tahun, masih ada yang menghina Rasulullah SAW. Peristiwa ketika beliau membagi ghanimah di Ji'ranah. Ghanimah Ji'ranah itu hasil dari perang apa? Perang Hunain. Sepulang dari perang Hunain, Nabi SAW balik ke kota Mekah. Lalu beliau mampir di Ji'ranah, ngambil miqat, membagi ghanimah. Datang orang yang mengkritik Rasulullah SAW. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. I'dil ya Muhammad, inna hadza kismatun la yuridu bihi wajhallah. Bersikaplah adil ya Muhammad. Cara bagi ghanimah seperti ini enggak ikhlas. La yuridu wajhallah itu bahasa kita enggak ikhlas. Nabi SAW dituduh, oh, kamu enggak ikhlas ini, enggak adil. Beliau SAW spontan emosi ketika itu. Kok berani-beraninya umatnya menghina beliau SAW? Dzul Khuwaisirah itu muslim. Berani-beraninya orang ini sebagai umat Nabi SAW menghina Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faman ladzi ya'dil illa ma'adil. Siapa makhluk di dunia ini yang bisa adil kalau aku enggak bisa adil? Jika manusia yang paling bertakwa enggak bisa adil, bagaimana mungkin ada manusia yang lebih rendah di bawahnya yang bisa adil? Faman ladzi ya'dil illa ma'adil. Siapa yang bisa adil kalau aku enggak bisa adil? Sebagian sahabat menawarkan diri, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa, izinkan aku untuk menggal kepala dia. Tapi Nabi SAW menahan, jangan. Karena bisa jadi orang akan berkomentar, Muhammad telah membunuh sahabatnya. Baik. Jadi ujian yang dialami oleh orang yang menyampaikan kebenaran, walaupun beliau adalah orang yang sangat soleh, puncak orang baik adalah Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya tidak diragukan oleh siapapun. Kebaikan beliau tidak diragukan oleh siapapun. Meskipun demikian, ketika Nabi SAW menyampaikan kebenaran, tetap ada yang memusuhi. Maka mereka memusuhi bukan karena status orangnya, tapi mereka memusuhi karena dakwahnya. Dia secara status orangnya diterima. Makanya jamaah, waktu Nabi SAW hijrah meninggalkan kota Mekah, ada pemuda yang diminta untuk jaga rumah. Siapa namanya? Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Apa tugasnya Ali? Apa tugasnya Ali? Ya, menggantikan Nabi SAW. Ada enggak tugas yang lain? Ali bin Abi Thalib diberi tugas oleh Nabi SAW. Ya Ali, ini titipan si A, ini titipan si B, ini titipan si C, ini punya si D, ini punya si E. Ada banyak barang-barang titipan milik orang musyrikin di rumah Nabi SAW. Tolong nanti kembalikan ke mereka. Sehingga walaupun mereka memusuhi Nabi SAW, tapi mereka tidak pernah luntur kepercayaannya kepada Rasulullah SAW. Sampai mereka itu titip barang kepada Rasulullah SAW. Sehingga si A, si B, si C titip barangnya di rumahnya Rasulullah SAW. Di saat yang sama mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Saat Nabi SAW mau meninggalkan kota Mekah, beliau pesan sama Ali, tolong titipan-titipan ini dikembalikan ke orangnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wahum yan'auna anhu wa yanhauna an. Mereka itu menolak Nabi tapi perhatian sama Nabi. Di saat yang sama mereka itu sepakat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang jujur, amanah, orang yang menjaga janji dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau beriman kepada beliau karena mereka menolak kebenaran yang beliau sampaikan. Ada salah satu orang musyrikin
yang ceritanya diabadikan dalam Al-Quran karena permusuhannya kepada Nabi SAW luar biasa, tapi disebutkan dalam Quran tanpa nama. Ada yang pakai nama seperti Abu Lahab, ini tanpa nama. Siapa namanya? Siapa namanya? Disebutkan dalam Al-Quran, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu termasuk perusuh dakwah. Orang itu sudah tua, tapi dianggap sebagai manusia sentral di tengah orang Quraisy, sehingga apapun yang dikatakan oleh Al-Walid dipercaya oleh semua orang. Ini di atasnya Abu Jahal. Jadi kalau Abu Jahal itu hanya tukang rewo-rewo saja ya. Yang cuman dia masih lebih muda daripada Al-Walid, tapi keputusan sentralnya ada di Al-Walid. Al-Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Anaknya pejuang Islam, bapaknya musuh besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Al-Walid, atau sebelumnya tentang Al-Walid. Jadi terdengar berita bahwa Al-Walid bin Mughirah akan masuk Islam. Maka itu sudah membuat kebingungan Abu Jahal. Ini bahaya ini, kalau Al-Walid sampai masuk Islam, satu Mekah masuk Islam semuanya. Karena apapun yang dikatakan oleh Al-Walid pasti dibenarkan oleh mereka, sehingga dia dianggap sebagai manusia paling bijak di kota Mekah. Maka Abu Jahal datang ke rumah Al-Walid dan menyampaikan, "Innan nasa yadhunnuna annaka qad sabba'ta." Banyak orang bilang kalau kamu sudah jadi sobi'ah. Sobi'ah itu apa? Sobi'ah, penganut ajaran yang beda dengan ajaran masyarakatnya. Islam ketika datang disebut sobi'ah, maka kaum muslimin ketika itu disebut sobi'in. Orang menyangka kalau kamu ini sudah masuk Islam. Bahaya, kalau sampai kau masuk Islam mengikuti Muhammad, satu jazirah Arab masuk Islam. Kemudian Al-Walid bilang, itu berita yang gak benar. Terus kira-kira apa pernyataan yang tepat untuk menyudutkan dakwahnya Muhammad? Al-Walid mulai berpikir. Datanglah Al-Walid kepada orang-orang musyrikin, lalu dia tanya, ada enggak di antara kalian yang pernah punya pengalaman Muhammad berdusta? Ada enggak di antara kalian yang pernah punya pengalaman, satu pengalaman saja, kejadian kalian melihat Muhammad berdusta? Enggak ada satupun. Kami sepakat beliau tidak pernah berdusta. Masya Allah. Jadi sebelum beliau jadi nabi, sampai beliau jadi nabi dan seterusnya, Allah jaga beliau tidak pernah berdusta. Maka kalau kita sebut Muhammad pendusta, nggak cocok, tidak sesuai realita. Orang musyrik walaupun musyrik, dia nggak pembohong. Dia tidak mau membuat pernyataan dusta. Beda dengan wartawan zaman sekarang. Orang musyrik walaupun dia musyrik, dia tidak pernah membuat pernyataan dusta, sehingga dia tetap menghargai kedustaan. Karena itulah saat Abu Sufyan diminta oleh Raja Heraklius, pada waktu Raja Heraklius mendapatkan surat dari Nabi SAW, lalu beliau cari siapa orang yang terdekat dengan pengirim surat ini. Ternyata ada orang Quraisy yang sedang berdagang di mana? Di kota Syam. Maka diminta oleh Raja Heraklius untuk masuk ke istana. Sudah? Beberapa orang di situ. Lalu kemudian Raja Heraklius tanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang paling dekat dengan Muhammad? Majulah Abu Sufyan. Beliau diminta maju, yang lain tolong mundur. Ya? Bagaimana cerita selengkapnya kita akan baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba anti da'wati tamma wassalatil qa'im. Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam. Salat atau gimana? Gimana? Hah? Lanjut. Mereka berdiri. Mau salat dulu atau lanjut kajian? Lanjut. Aina lajnatul masjid? Takmir mana? Lanjut. Baik, lanjut kajian. Bagi yang berdiri silakan duduk. Mungkin bisa merapat. Kita akan lanjut kajian dulu. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Cerita kita terakhir, Abu Sufyan sudah masuk istana bersama dengan beberapa orang Quraisy yang lainnya. Lalu Raja Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad? Faqala Abu Sufyan, ana aqrabuhum nasaba. Aku yang paling dekat nasabnya dengan orang ini. Faqala, kemudian Heraklius bilang, udnuhu minni, kamu silakan mendekat ke sini. Wa qarribu ashabahu faja'aluhum inda dhahri, teman-temanmu ke belakang, di belakangmu. Thumma qala liturjumanihi, kemudian Heraklius bilang sama penerjemahnya, sampaikan kepada mereka, orang-orang Quraisy yang berada di belakang Abu Sufyan, inni sa'ilun hadza an hadzal rajul fa in kadzdzabani fakadzibuhu. Aku akan tanya kepada Abu Sufyan ini tentang pengirim surat ini. Kalau dia sampai menyampaikan data palsu, kalian harus bilang dia bohong. Apa kata Abu Sufyan? Sekali lagi saya peringatkan, orang musyrikin walaupun musyrik menghargai kejujuran. Orang musyrik walaupun dia musyrik menghargai kejujuran. Abu Sufyan bilang apa? Fa wallahi laulal haya'u min ayyu athiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Demi Allah, andaikan aku tidak malu untuk menyampaikan data palsu, tak bohongi itu Heraklius. Padahal dalam posisi dia sedang bermusuhan dengan
Nabi SAW. Ini kesempatan. Kita bohongi saja ini Heraklius. Tapi Abu Sufyan menghargai kejujuran. Maka ketika Nabi SAW dianggap sebagai manusia jujur di tengah kota Mekah, dalam posisi semuanya anti kepada beliau, tapi mereka tidak punya pengalaman Muhammad pernah berdusta. Walaupun demikian, mereka tetap menolak dakwah Nabi SAW. Sehingga Al-Walid bin Mughirah berpikir, apa kira-kira yang cocok untuk menyebut Quran? Sehingga kalau disebut ini kedustaan Muhammad, ini buatan Muhammad dan sebagainya, nggak cocok semuanya. Dia terus berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan berusaha untuk menetapkan kalimat yang cocok untuk Al-Quran. Fakutila kaifa qaddar, terkutuk dia. Kenapa? Dia berusaha untuk menyudutkan Al-Quran. Thumma kutila kaifa qaddar. Dan kemudian terkutuklah dia. Kenapa? Dia mau menyudutkan Al-Quran. Terus berpikir. Gak ada yang cocok untuk menyebut Al-Quran itu sebagai kalimat, sebagai kitab yang bermasalah. Mau pakai kalimat apapun gak cocok. Disebut kitab sihir gak cocok, kitab perdukunan nggak cocok, kitab yang bohong, dusta, buatan Muhammad nggak cocok, nggak ada yang cocok, bingung dia. Makanya Pak, sepanjang perjalanan sejarah Islam, kebenaran tidak akan pernah cocok untuk dikasih label yang buruk, karena bagian dari fitrah manusia kebenaran itu selalu baik. Maka di saat dakwah Ahlussunnah ini mau dikasih gelaran-gelaran apapun nggak cocok. Radikal, nggak radikal nih. Teroris juga bukan teroris. Ya sudah, bibit teroris, oh nggak cocok. Bibit radikal, jadi bibitnya ya. Setelah disebut A nggak cocok, B nggak cocok, C nggak cocok. Itu bagaimana cara mereka bereksperimen. Disebut ini kalau nggak cocok, disebut ini nggak cocok. Jadi mereka sudah kalah di eksperimen-eksperimen itu. Ya, adalah yang terakhir udah capek, bibit radikal. Yang terakhir hanya cuma disebut sebagai bibit. Dan sepanjang sejarah dalam dakwah kebenaran akan selalu ada seperti itu. Maka butuh apa? Sabar. Itulah sabar dalam masalah dakwah. Selanjutnya kita beralih ke kaidah yang kedua. Sabar itu bisa dipelajari. Sabar itu bisa dipelajari. Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter kepada manusia beragam. Ada orang yang memang karakter baiknya itu bawaan lahir. Orang Jawa sebut gawan bayi. Sehingga memang Pak dari lahir dia itu sudah penyabar. Masya Allah, bayi saja sudah penyabar ya. Jadi dia lahir sudah membawa sifat penyabar. Ada karakter yang itu terjadi karena hasil bentukan, hasil latihan. Baik, menurut Anda kira-kira karakter baik bawaan lahir dengan karakter baik hasil belajar, mana yang lebih sempurna? Yang mana Pak? Hasil belajar atau bawaan lahir? Orang yang royal karena bawaan lahir, wah udah dari kecil memang dia sudah royal. Dengan orang yang royal hasil belajar, kira-kira mana yang lebih royal? Bawaan lahir ya, bawaan lahir. Jadi kalau dilihat dari kualitasnya, bawaan lahir lebih berkualitas. Karena itu anugerah dari Allah. Walaupun bisa jadi ada orang yang punya karakter yang sama hasil dari belajar. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapatkan dari hasil belajar. Lemah lembut, orang punya perangai yang lembut, yang lunak. Bittahallum, karena dia belajar untuk lemah lembut. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan siapa yang latihan sabar, Allah jadikan dia penyabar. Sehingga sabar itu bisa dilatih, bisa dipelajari. Gimana Pak belajar sabar?
Ya dia berusaha untuk sabar setiap kali dia punya masalah apapun. Baik masalah yang berkaitan dengan aktivitas ibadah dia, atau masalah yang berkaitan dengan ujian dunia dia. Tapi saat dia berusaha untuk sabar, pada kondisi itu Allah anugerahkan dia untuk jadi penyabar. Dan ada banyak sekali testimoni, walhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah suami saya ngaji, dia sekarang jadi orang yang lembut sama keluarganya. Dulu galak Pak Ustadz. Dulu suami saya gak sabaran, pengennya apa yang dia inginkan langsung harus segera dihadirkan. Sekarang sudah lebih sabar. Berarti salah satu di antara yang bisa membuat orang itu hatinya lebih lunak apa Pak? Majelis ilmu. Kenapa Pak? Karena di majelis ilmu Allah turunkan as-sakinah. Di majelis ilmu Allah turunkan ar-rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah mengkaji kitabullah dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan apa? As-sakinah. Wa ghasyiyat humur rahmah. Allah liputi dengan rahmat. Terus ini dibawa pulang, sehingga as-sakinah dibawa pulang, ar-rahmah dibawa pulang. Walhamdulillah, ada perubahan. Suami saya sekarang berubah jadi lemah lembut. Tapi sayang Pak Ustadz, satu yang belum berubah, pelitnya itu belum hilang. Itu gawan bayi ya, bawaan lahir yang belum geser. Jadi Anda harus sabar di bagian itu. Baik, lanjut. Dari sinilah siapapun hamba sebenarnya bisa mengupayakan untuk sabar. Anda bisa mengukur diri, saya itu orangnya nggak sabaran. Bisa nggak Pak karakter itu saya ubah? Coba Anda paksa diri Anda untuk berlatih sabar. Karena janji Nabi SAW, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang sabar, latihan sabar, Allah Ta'ala akan jadikan dia penyabar. Jadi awalnya dari berlatih. Dalam proses berlatih ini mungkin terasa berat, tapi lama-lama akan terasa lebih ringan. Akhlak baik bisa dipelajari, sebagaimana akhlak buruk juga bisa dipelajari. Maka tinggal Anda punya dua pilihan. Mau belajar untuk pengembangan diri jadi lebih baik dengan belajar akhlak baik, ataukah menurunkan kualitas diri kita dengan membiarkan kita untuk belajar akhlak buruk. Ada sebagian orang yang dia nggak pilih pergaulan sampai membuat dirinya jadi terpengaruh hal yang nggak baik. Suami saya itu biasanya jam 9 udah pulang, sekarang jam 2 baru pulang. Kepengaruh temennya. Ngapain? Ngopi. Habis ngopi entah kegiatannya apa, cuman ngobrol sampai tengah malam baru pulang. Di Bandung banyak nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Insya Allah nggak salah atau nggak ada? Nah, tolong seperti ini diubah ya. Walaupun, tapi kan dengan teman ngaji ya sama saja. Kalau emang kegiatannya nggak bener ya, siapapun teman Anda nggak bener. Kecuali kalau teman ngaji bareng sampai jam 2 malam, masya Allah. Kitab apa itu yang dibaca? Tayyib. Oleh karena itu berhati-hatilah ya. Anda akan terpengaruh dengan orang lain ketika terlalu akrab dengan dia, maka pintar-pintar milih kawan yang baik. As-sahibu sahib, yang namanya teman punya pengaruh untuk nyeret. Selanjutnya, yang ketiga, sabar itu tugas tanpa batas. Sabar itu tugas tanpa batas. Kenapa Pak kok sabar itu tanpa batas? Karena sabar nggak ada ujungnya, sehingga dia menjadi tugas tanpa batas. Karena itu Allah Ta'ala jadikan pahala sabar tanpa batas. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memenuhi pahala orang yang sabar. Orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya bighairi hisabin, tanpa hitungan.
Kenapa sabar itu pahalanya tanpa hitungan? Karena sabar itu nggak ada batasnya. Makanya pahalanya nggak ada hitungannya. Sehingga kalau amal sedekah, amal ibadah, Nabi SAW menyebutkan, siapa yang melakukan amal ibadah, maka satu kebaikan dilipatkan berapa? Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Itu ada hitungannya, Pak. Ada hitungannya. Sehingga orang baca ayat Al-Quran, satu huruf dilipatkan 10 kali, dapat 10 pahala. Ada hitungannya. Sedekah yang ikhlas, Allah kasih gambaran kamathali habbah, seperti sebuah biji. Yang biji ini menghasilkan 7 bulir. Dan masing-masing bulir ada 100 biji. Sehingga jadi 700. Orang sedekah satu dilipatkan bisa sampai 700. Ada hitungan. Tapi kalau nggak ada hitungan, Pak, sesuatu ketika tanpa batas jauh lebih istimewa daripada angkanya terbatas. Ada orang yang tanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah, kalau ada orang berbuat baik kepada saya, lalu saya ngasih ucapan, jazakallah alfa jazain, semoga Allah memberikan balasan kepada anda alfa jazain, 1000 kali balasan. Boleh nggak seperti itu? Boleh bilang jangan. Loh, kenapa? Kan itu bagus, banyak sekali 1000. Dibuat tanpa batas itu lebih banyak. Jazakallahu khairan itu tanpa batas. Semoga Allah memberikan balasan kepada anda yang lebih baik. Nah, yang lebih baik seperti apa? Serahkan kepada Allah, terserah Allah. Jadi tidak perlu dibatasi. Jazakallah alfa jazain, jazakallah alfa alfi jazain. Semoga Allah memberikan balasan kepada anda 1000 kali 1000. Berapa? 1 juta. 1 juta itu masih terbatas. Tapi kalau dibuat tanpa batas lebih baik. Karena itulah terkait ibadah puasa, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal Bani Adam itu milik dia kecuali puasa, itu milikku kata Allah. Fa innahu li, karena puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Para ulama menjelaskan begini, ibadah-ibadah yang lain milik masing-masing hamba yang pahalanya terhitung, dilipatkan sekian kali. Tapi puasa ketika Allah berjanji wa ana ajzi bihi, aku sendiri akan balas, berarti balasannya tanpa hitungan. Karena puasa itu sabar. Karena puasa itu sabar. Makanya Nabi SAW menyebut bulan Ramadan dengan syahrus sabri, bulan sabar. Beliau bersabda, sum syahras sabri wa yauman fi kulli syahrin. Berpuasalah kamu di bulan sabar. Maksudnya bulan apa? Puasa. Kenapa puasa disebut amalan sabar? Kenapa puasa disebut amalan sabar? Coba Bapak lihat, gerakan apa yang menjadi rukun puasa? Ada nggak gerakan yang jadi rukun puasa? Kalau kamu puasa, kamu harus bergerak seperti ini. Ada? Nggak ada. Baik. Bacaan apa yang jadi rukun puasa? Apa bacaan rukun puasa? Ada? Nggak ada. Lalu puasa itu apa, Pak? Amalan tanpa bacaan, amalan tanpa gerakan. Sehingga puasa satu-satunya amalan tanpa ada gerakan, tanpa ada bacaan. Amalan ini hanya menahan diri. Dan tadi kembali kepada definisi sabar. Apa tadi? Menahan diri. Makanya puasa itu ibadah yang sifatnya hanya menahan diri. Sehingga orang kalau puasa cuman meneng, diem saja, itu sah nggak puasanya? Sah. Karena inti dari puasa itu menahan diri. Beda dengan sholat. Sholat ada gerakan yang jadi rukun, ada bacaan yang jadi rukun. Zakat juga sama. Ada kegiatan yang jadi rukun zakat, menyerahkan uang, menyerahkan harta yang dizakati.
Haji apalagi? Ada banyak sekali gerakan yang jadi rukun haji. Baik. Tapi kalau puasa nggak ada. Makanya puasa disebut sebagai apa? Amal sabar. Karena puasa itu hanya menahan diri. Yang penting Bapak meninggalkan semua pembatal puasa, puasanya sah. Walaupun tidak ada amal khusus ketika puasa. Baik. Karena itulah pahala puasa tidak dibatasi. Sebab puasa itu amal sabar. Sebagaimana sabar dijanjikan oleh Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya tanpa hitungan. Selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan pujian bagi orang yang sabar dan balasan-balasan yang indah bagi orang yang sabar. Allah banyak memberikan pujian dan balasan yang indah bagi orang yang sabar. Setidaknya ada satu janji Allah yang itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi motivasi kuat agar jadi orang yang sabar. Apa itu, Pak? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Dan ayat seperti ini banyak sekali. Kalimat innallaha ma'as sabirin itu ada banyak dalam Al-Quran. Allah bersama orang yang sabar. Berarti orang yang sabar dekat dengan Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Siapa sih yang gak pengen dicintai oleh Allah? Semua hamba mengaku saya cinta Allah. Tapi apakah kamu dicintai Allah? Tidak tahu. Kalau kamu pengen dicintai Allah, salah satunya adalah jadilah orang yang sabar. Andaikan tidak ada keutamaan sabar kecuali ini, itu sudah cukup. Sehingga misalnya istri pengen dicintai suami, apa yang harus dilakukan oleh istri? Tanya ke suami, Mas, gimana caranya biar kamu senang sama saya? Syaratnya satu, terus disebutkan ya, kamu harus seperti ini. Dah? Maka istri berusaha untuk memperjuangkan itu agar dia dicintai oleh suaminya. Itu manusia ngejar cintanya manusia yang lain. Suami pengen dicintai istri, dia berusaha gimana caranya untuk ngejar cintanya istrinya. Anak pengen dicintai orang tua juga sama. Manusia ngejar cintanya manusia yang lain. Padahal cinta manusia gampang berubah. Cinta manusia gampang berubah. Tapi ketika hamba dicintai oleh Allah, di saat dia memenuhi syarat untuk dicintai oleh Allah, tidak hanya sebatas dapat cintanya Allah, tapi dia dikaruniai oleh Allah pahala yang pelipat ganda, balasan surga yang jauh lebih indah dibandingkan perjuangan yang dia lakukan. Tayyib. Karena itulah jamaah, kenapa wali Allah itu bertingkat? Karena kesabaran hamba bertingkat. Sehingga siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad SAW. Apa gelar untuk beliau yang membuktikan kalau beliau adalah orang yang paling dicintai Allah? Ya? Gimana? Kekasih Allah. Sebutannya apa kekasih Allah? Khalilullah. Khalil dengan Habib tinggi mana? Tinggi Khalil. Ada dua nabi yang dijadikan Khalilullah, Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim. Karena dua nabi ini puncak sabar. Nabi SAW mengatakan, Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Makanya para ulama mengkritisi sebutan Nabi SAW dengan Habibullah, karena itu derajatnya lebih rendah. Beliau itu bukan Habibullah, tapi beliau Khalilullah. Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Muhammad SAW Khalilur Rahman. Dan derajat khullah lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Khalil lebih tinggi daripada Habib. Sehingga menyebut Nabi Muhammad Habibullah itu, ya mungkin kalau dalam bahasa kita jenderal disebut kopral misalnya, padahal dia sudah jenderal.
Beliau sudah tingkatan puncak Khalilullah, maka kita sebut beliau sebagai Khalilullah. Boleh nggak Pak disebut Habibullah? Kalau ditambahi Khalilullah tidak masalah. Nabi Muhammad Habibullah wa Khaliluhu. Nah, seperti itu boleh. Tapi kalau membatasi Habibullah saja kurang tinggi, karena beliau lebih tinggi daripada sebatas Habib. Itu karena kesabaran beliau adalah kesabaran yang tertinggi yang dialami oleh hamba. Sehingga semakin penyabar, maka sang hamba semakin dekat dengan Allah. Walaupun sabar itu nggak ada ujungnya. Sabar itu nggak ada ujungnya. Sehingga orang sudah sabar, di atasnya masih ada sabar lagi. Sebab sabar tidak ada ujungnya. Baik, selanjutnya. Yang membuat orang, ya, nomor berapa sekarang? 6. 5. Nomor 5. Yang membuat orang bisa sabar, latar belakangnya adalah karena yakin. Jadi kenapa orang bisa sabar? Sebab dia yakin. Kalau nggak yakin, nggak sabar, Pak. Sehingga ketika orang mukmin, dia punya keyakinan yang tinggi dengan janji Allah kelak di yaumil qiyamah, musibah apapun yang dia alami akan terasa ringan. Sebab apa? Dia punya yakin. Oleh karena itulah kita bisa melihat perjuangan orang-orang soleh di masa silam yang yakinnya sangat tinggi, sehingga mereka berani untuk berjuang dengan penuh kesabaran, walaupun itu bisa sampai pada titik mengancam nyawa. Walaupun bisa sampai pada titik mengancam nyawa. Demikianlah keyakinan yang tinggi yang dialami oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immah, kami jadikan sebagian mereka sebagai imam, yahduna bi amrina, yang mereka mendapatkan petunjuk untuk menjalankan ketetapan kami, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi misalnya Bapak pengen pulang nggak? Pengen pulang? Nggak pengen pulang? Ada yang lihat jam, kapan selesainya? Udah panas di sini ya. Atau sudah pengen cepat berkegiatan yang lain, kapan nggak pulang-pulang? Tapi Anda sabar, Anda bertahan, karena Anda punya keyakinan yang lebih. Orang mau tawaf capek dia, orang mau sa'i capek nggak Pak? Capek ya. Orang mau puasa sekian jam, dia nggak makan nggak minum, melakukan aneka pembatal, dia merasa kehausan. Tapi kenapa dia mau menjalankan itu? Karena dia punya keyakinan akan ada balasan indah pasca ini. Makanya salah satu di antara cara untuk memotivasi orang agar dia mau rajin ibadah adalah bacakan hadis tentang fadhail a'mal. Dan hadis tentang fadhail a'mal bacakan yang sahih, jangan yang palsu. Sebab kalau palsu jadi harapan palsu ya. Sehingga besok di hari kiamat orang yang termotivasi untuk beramal pakai hadis palsu, siapa yang melakukan seperti ini akan dapat bidadari, jumlahnya 100 misalnya ya. Diperjuangkan Pak amal itu, dengan penuh keyakinan dia perjuangkan, sampai di akhirat zong. Loh katanya dapat ini, mana? Ya, yang bilang itu siapa? Nabi SAW nggak pernah bersabda kok. Makanya kalau pengen jadi korban hadis palsu, silahkan beramal dengan menggunakan hadis palsu. Itu adalah orang yang menjadi korban harapan zong, karena syariat tidak pernah menyebutkan itu. Sehingga sangat disayangkan ya, ada orang sudah berjuang mati-matian untuk membela amal tertentu, tapi pakai hadis
dusta. Hasilnya kelak di hari kiamat ketika minta palsu, zong, nggak ada apa-apanya. Sehingga kenapa walaupun kita bicara fadhail amal tetap harus dibatasi hadis sahih, karena hadis sahih yang valid inilah yang benar, yang nanti akan ada yang sebenarnya. Tapi hadis palsu kamu mau berharap sama siapa? Nabi SAW tidak pernah mensabdakannya. Loh Pak, katanya beramal dengan hadis dalam fadhail amal boleh pakai hadis dhaif. Iya boleh, tapi yang dhaifnya yang ringan, bukan yang palsu. Dhaif yang ringan kayak gimana Pak? Dhaif yang masih bisa disundul dengan sanad-sanad yang lain, sehingga nggak sampai pada tingkatan palsu. Misalnya ya, dhaif karena masalah hafalan. Kalau palsu itu karena masalah kepercayaan. Fulan pendusta tapi ngomong hadis. Dia ini pendusta tapi ngomong tentang hadis. Nah itu hadisnya palsu. Tapi kalau si A ini orangnya agak pelupa, tapi dia jujur, maka yang dia sampaikan mungkin ada sisi yang lupa, sehingga hadisnya derajatnya dhaif, namun tidak sampai palsu. Paham insyaallah? Baik. Berangkat dari yakin itulah orang bisa sabar. Coba saya tanya ya. Misalnya ibu-ibu, suaminya punya pendapatan 5 juta per bulan, tinggal di kota Bandung. Terus suaminya janji sama istrinya, aku berjanji 10 tahun ke depan aku akan berangkatkan kamu haji furoda. Kira-kira Anda sebagai istri sabar menanti atau tidak? Ya? Sabar menanti atau tidak? Gimana? Ah, nggak percaya. Masa haji furoda, utang aja belum beres. Anda tidak akan punya harapan besar, sehingga Anda tidak akan sabar ketika itu. Ketika harapan itu zong, atau kepercayaan Anda kepada janji itu turun. Ketika Anda tidak begitu percaya dengan janji suami, gombal aja kayak gini, maka Anda tidak akan bersabar. Anda tidak akan kemudian memperjuangkan, wah Masya Allah baik, nanti saya akan berjuang untuk mewujudkan itu. Apa yang harus saya lakukan? Pijiti saya tiap malam. Kalau Anda nggak yakin, nggak bakalan dilakukan. Saya nggak percaya. Baik, disitulah kita bisa lihat ya, bahwa orang mau sabar karena apa? Dia ya yakin. Maka manfaat orang belajar akidah, orang belajar tentang masalah tauhid, memperkuat keyakinan dan ideologi, dia akan lebih siap dengan tantangan hidup. Sehingga pengantar kalau orang itu pengen hijrah, Pak rasanya kok berat Pak ya ninggalin riba, itu gimana Pak? Karena saya kalau tinggalin ini tanpa riba semua, cash flow saya terganggu Pak. Terus gimana Pak? Kuatkan akidahmu, kok akan ringan untuk meninggalkan itu. Orang berat untuk hijrah meninggalkan pekerjaan haram. Usia saya sudah 50 tahun Pak, sebentar lagi mau pensiun. Ini kalau saya lepas, terus nanti sumber pendapatan saya dari mana? Mau misalnya masuk ke pekerjaan yang lain, mendaftar kemana Pak? Yang mau nerima saya usia 50 tahun, mana ada perusahaan yang mau nerima? Terus gimana Pak? Karena keyakinannya lemah, maka sabarnya lemah. Tapi orang yang punya keyakinan yang tinggi dengan belajar akidah yang kuat, dia lebih siap untuk menghadapi tantangan. Itulah pemberani yang sejatinya. Jadi kalau ada orang yang suka nyari tantangan ya, cari tantangan dengan aneka olahraga yang memicu adrenalin, dengan aneka olahraga yang memicu adrenalin. Coba tantang kamu untuk meninggalkan yang haram, nggak siap. Adrenalin kamu masih rendah. Meninggalkan pekerjaan yang haram aja dia nggak berani. Kenapa itu tidak dianggap sebagai tantangan bagi hidupmu, memicu adrenalin bagi kamu? Tapi dia nggak berani. Makanya orang yang nggak siap dengan tantangan seperti ini, hakikatnya dia bukan pemberani. Walaupun dia mungkin hobi olahraga yang memicu adrenalin. Baik. Sehingga sabar terbangun dengan apa? Yakin.
Anda belajar akidah, belajar tauhid, itu salah satu di antara pengaruhnya adalah Anda akan lebih sabar. Karena itu, pendidikan yang pertama yang diberikan oleh Allah bagi kaum muslimin atau bagi masyarakat ketika di Mekah adalah penguatan akidah dulu, baru masalah hukum. Jadi Nabi SAW berdakwah di Mekah berapa lama? Berapa? 13 tahun. Selama 13 tahun itu penekanannya pada masalah apa, Pak? Akidah, tauhid dan akidah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Inna awwala ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat." Sesungguhnya surat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Mufassal. Apa itu surat Al-Mufassal? Ada yang tahu enggak surat Al-Mufassal? Surat Al-Mufassal? Gimana? Surat Qaf sampai insyaallah dapat hadiah. Nah. Surat Al-Mufassal adalah bagian akhir dari Al-Quran, dari mulai Qaf sampai An-Nas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fiha dzikrul jannati wan nar." Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyinggung tentang masalah surga dan neraka. Jadi tentang masalah akidah, hatta idza thaban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Sampai kemudian banyak orang yang sudah mau masuk Islam, barulah turun surat tentang halal haram. Jadi Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah yang bicara masalah halal haram turun belakangan. Surat-surat Makkiyah yang banyak membahas masalah akidah turun lebih awal. Sehingga cara Allah mendidik manusia yang keras kepala, rusak tatanan sosialnya, rusak kegiatan ekonominya, riba merajalela di mana-mana, dolim di mana-mana. Pendidikan yang Allah berikan kepada mereka, akidah dulu yang dikuatin, baru setelah itu masalah hukum. Makanya orang kalau mau hijrah dengan serius, pengantarnya akidah. Sehingga mereka yang masih terlalu berat untuk meninggalkan yang haram, nggak sabar dengan tantangan hidup pasca dia hijrah, kuatkan dulu akidahnya bersama dengan keluarganya, insya Allah akan terasa lebih ringan untuk belajar sabar. Baik. Yang terakhir, yang keberapa? 7, 6. Sabar, cara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai solusi ketika manusia dapat masalah. Sabar adalah solusi ketika manusia dapat masalah. Dan itu cara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada 2 tafsir untuk kata sabar dalam ayat ini. Tafsir yang pertama, sabar yang dimaksud dalam ayat ini adalah puasa. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah ketika kau dapat musibah dengan puasa dan salat. Sehingga saat orang punya musibah, dia puasa. Pak, rajin puasa Pak ya? Iya. Oh, banyak musibahnya. Oh, bukan kayak gitu ya. Bukan berarti kalau rajin puasa dia banyak musibah. Tapi salah satu cara orang untuk bisa lebih ringan ketika dapat musibah itu dengan cara puasa dan mengerjakan salat. Nabi SAW punya kebiasaan, kana Nabi SAW idza jadzabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau sedang menghadapi masalah besar, beliau salat. Maka Anda bisa buktikan ya, saat peristiwa tertentu yang membuat Anda sedih, dengar kabar, Pak, mobil Bapak kecelakaan, ambil wudhu, salat. Di tengah salat Anda bisa bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta solusi yang terbaik untuk masalah yang Anda hadapi.
Dapat berita apa? Kerjakan sholat. Yang membuat Anda sedih, kerjakan sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi punya masalah, beliau sholat. Dan itu akan membuat masalah kita jadi terasa lebih ringan. Masalah enggak hilang, tapi perasaan lebih bisa menerima. Artinya apa? Jangan sampai musibah zahir, musibah duniawi tadi sampai mempengaruhi musibah batin. Kapan musibah batin itu terjadi? Ketika sang hamba tenggelam dalam kesedihan sehingga membuat dia makin stres. Tertekan, stres. Akhirnya malah dia nggak fokus, sehingga dia nggak bisa untuk berpikir lebih jernih. Karena apa? Stres. Makanya Bapak, kalau orang sedang dapat musibah, Nabi SAW arahkan apa? Fa in asabaka syai'un faqul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau kamu mengalami masalah apapun, ucapkan ini sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Mau gimana lagi? Dikembalikan ke takdir, karena manusia sadar apa yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Dengan demikian, maka musibah itu akan terasa lebih ringan. Baik. Dan ridha dengan takdir Allah salah satunya bisa Anda lakukan dengan cara Anda sholat. Di saat sholat Anda bisa bermunajat. Lagi berantem suami istri, langsung sholat, Masya Allah. Jamaah, nggak jadi berantem. Betul kayak gitu Pak? Pernah nggak Pak kayak gitu? Belum pernah? Besok dicoba ya. Sehingga pas lagi tegang suami istri, panas ini, suami panas, istri panas, sudah lebih baik mulut diam daripada bicara. Karena kalau lagi emosi bicara, yang keluar apa Pak? Magma, seperti gunung meletus. Yang keluar adalah magma. Maka lebih baik Anda tahan lisan, ambil wudhu, sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sebagai salah satu solusi agar orang bisa lebih ringan ketika mendapatkan musibah. Jadi tujuannya bukan musibah itu yang penting hilang. Itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Aku tawakal kepada Allah dan aku pasrahkan kepada Allah, terserah Allah bagaimana cara Dia menyelesaikan masalahku. Tapi yang penting batinku tidak terpengaruh. Gimana agar batin ini tidak terpengaruh ketika Anda sedang dapat ujian? Sabar dan salat. Jadi musibah di luar, amankan bagian batin. Musibahnya tetap tidak akan hilang. Mobil tetap rusak, barang Anda mungkin hilang, dicuri orang, tapi stres jangan sampai terjadi. Karena stres itu musibah tambahan. Sehingga Muslim tidak akan stres ketika dia dapat musibah, karena dia tahu bahwa dia yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khair atas semua ilmunya Ustaz. Semoga kita bisa mengambil fadilah dan menjalankan dari setiap fadilah-fadilah yang Ustaz berikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Bagi ikhwan yang ada pertanyaan bisa dituliskan di sebuah kertas dan ditaruh di kotak pertanyaan yang ada di depan kanan dan kiri. Pertanyaan pertama Ustaz. Sudah siap? Ada Ustaz. Enggak pakai kertas? Ada yang kertas, ada yang akhwat. Oh, yang akhwat pakai WA ya. Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz. Bagaimana bersabar dalam hubungan keluarga yang toksik, entah itu antara suami istri atau saudara dekat? Jazakumullahu khair. Nah, bagaimana kita bisa bersabar ketika kita berinteraksi dengan keluarga yang toksik, memberi pengaruh yang nggak benar bagi diri kita? Mungkin ada dua hal yang perlu Anda bedakan ya. Pertama, menjaga silaturahmi. Bentuknya adalah tetap menjalin hubungan baik, tidak menampakkan permusuhan. Ya? Yang kedua,
membangun kedekatan, akrab, sering ketemu, senang ketika bergaul dengan dia. Ini yang kedua. Baik, dua ini bisa nggak dipisahkan, Pak? Bisa ya. Artinya begini, kalau sama keluarga kan kita nggak boleh mutus silaturahmi. Misalnya yang toksik itu saudara, katanya kita nggak boleh mutus silaturahmi. Iya, maka Anda jangan putus silaturahmi, sehingga tidak menampakkan permusuhan. Itulah tidak mutus silaturahmi. Saya ulang, kata kunci tidak mutus silaturahmi adalah tidak menampakkan permusuhan. Kalau sampai dia tampakkan permusuhan, kemudian dia WA, aku benci kamu, aku nggak suka sama kamu, atau kalimat yang semisal, atau marah-marah dan emosi di hadapan dia, nah ini menampakkan permusuhan, bisa mutus silaturahmi. Aku nggak mau lagi sama kamu, kau ngomong nggak bakalan aku dengar. Orang Jawa bilang, ada orang Jawa di sini, dadi yo godhong rata sowek, dadi yo banyu rata cawuk, paham Pak ya? Kamu jadi apapun aku gak bakalan mau mendekat. Nah kalau ini mutus silaturahmi, kayak gini gak usah, Anda jangan lakukan. Tapi Anda tidak perlu akrab, sehingga Anda tetap jaga silaturahmi, namun Anda tidak akrab. Maka dalam satu lingkaran keluarga, jika orang itu orang baik, Anda jaga dua hal ini, jaga silaturahmi dan akrab. Tapi kalau orang itu orang yang buruk, silaturahmi dijaga tapi tidak akrab. Mudah-mudahan Anda tidak mendapatkan pengaruh racun dari potensi toksik pada dirinya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila suami sulit keluar dari riba, apakah harus tetap bersabar Ustaz? Tetap bersabar apa ini Mas? Sabar dalam maksiat nggak ada kan? Suami nggak mau keluar dari riba, ya yang dipaksa untuk sabar suaminya, bukan istrinya ya. Sehingga sang istri mungkin bisa kasih pengaruh secara rutin kepada suaminya, sebisanya kasih sampaikan kepada suaminya, ayolah kerja yang halal saja, aku ridho dengan penghasilan apapun walaupun sedikit, yang penting halal. Jadi dikasih motivasi seperti itu. Mudah-mudahan nanti suami ada perubahan. Ada satu cerita. Udah pernah dengar ceritanya belum? Oh belum cerita ya. Baik. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah satu ketika datang ke kota Mekah. Lalu beliau ketemu dengan penjual kain. Ketika penjual kain ini menawarkan barangnya, dia terlalu memaksakan. Masya Allah, Tuan beruntung ketemu saya, ini barang saya paling bagus ya. Pokoknya Tuan kalau nggak beli sampai rumah nyesel nanti. Intinya terlalu berlebihan untuk memotivasi agar konsumennya itu beli. Nah Hasan Al-Basri berpikir nggak bener ini orang, akhirnya ditinggal. 2 tahun berikutnya beliau ke kota Mekah dan ketemu penjual kain yang sama. Kali ini cara orang ini dalam menawarkan dagangannya jauh lebih santun. Silahkan dilihat, kalau cocok bolehlah dibeli, kalau enggak apa-apa. Jauh lebih santun sehingga terasa nyaman konsumen itu. Maka Hasan Al-Basri itu penasaran, kok ada perubahan seperti ini? Tanya beliau, kamu kan orang yang 2 tahun yang lalu pernah ketemu saya, kenapa kok ada perubahan sekarang? Apakah karena sudah ikut kajian roja? Atau karena sudah sering nonton ANB Channel atau bagaimana? Masya Allah. Nah, penasaran ini ya. Ada apa? Kok terjadi perubahan seperti itu? Maka orang ini cerita. Jadi ceritanya begini Tuan. 2 tahun yang lalu saya itu punya istri yang cerewetnya luar biasa. Jadi kalau saya pulang dengan membawa harta yang banyak dianggap sedikit. Saya pulang bawa harta yang sedikit, wah Masya Allah, bisa berantem itu di rumah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan istri saya. Alhamdulillah. Apa bacaan yang tepat kira-kira? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lalu Allah gantikan dengan istri yang jauh lebih qanaah. Setiap kali saya mau keluar rumah untuk dagang, kerah baju saya itu dipegang. Lalu istri saya ngasih peringatan, ya fulan ittaqillah, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, carilah rizki dengan cara yang halal, yang benar. Fa in ji'ta biqalilin katsarna, kalau kau pulang bawa duit yang sedikit, saya anggap itu banyak. Wa in ji'ta bila malin a'annaka, tapi kalau abang nanti pulang enggak bawa duit, abang tetap disayang. Masya Allah. Dengan nasihat seperti ini ngelerem suasana batin suaminya, yang di rumah siap menerima berapapun hasilnya, sehingga dia tidak terlalu termotivasi untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Karena istri saya ridho berapapun dia dikasih. Masya Allah. Sudah nikah berapa tahun, Pak? Usia sudah nikah 55 tahun. Usia berapa sekarang? 55 tahun. Sudah nikah berapa tahun? 30 tahun ada ya? ...2001... 2024 tahun. Masya Allah. Pernah nggak dipegang kerah bajunya, Pak? Oh belum? Dicekik kayak gitu nggak pernah? Masya Allah. Baik, ibu-ibu mungkin kasih pesan kepada suaminya ya, sebelum suaminya berangkat, untuk menenangkan dia biar tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu termotivasi, bernafsu dengan dunia. Ya sudahlah, pokoknya berapapun abang pulang, bawa apapun saya terima. Tenang saja di jalan, nggak usah terlalu memikirkan saya. Misalnya nanti AA pulang bawa ubi Cilembu pun saya terima. Tidak harus membawa sesuatu yang mewah. Nah, mungkin perlu motivasi seperti itu. Mudah-mudahan nanti sang suami bisa hijrah dan Anda carikan komunitas yang baik. Semoga nanti bisa terpengaruh. Wallahu a'lam. Kenapa saya harus baca sendiri? Boleh dibacakan? Sama seperti tadi ya. Saya kira ada yang rahasia kan, tidak apa-apa, silahkan. Ustadz izin bertanya. Nah. Ustadz, usaha ana bangkrut, gulung tikar. Qadarullah saat ini hutang ana banyak. Apakah ujian disebabkan dosa-dosa ana yang dahulu? Ada sebagian orang mengatakan ini disebabkan karena kurang bersedekah. Kurang apa? Kurang bersedekah, Ustadz. Kurang bersedekah. Tapi sewaktu usaha jalan, ana sering bersedekah dan bantu keluarga. Dan ana juga pernah dengar dari salah satu ustadz, jangan berseuzon kepada Allah, dan ini hanya ujian, bukan hukuman. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Ada musibah, ada bagaimana cara menyikapi musibah. Yang Anda alami ini musibah ekonomi. Alhamdulillah, saat Anda mengalami musibah ekonomi, Anda masih sehat agamanya, masih mau ikut ngaji, masih mau belajar agama, masih mau rajin sholat 5 waktu dan seterusnya. Jaga baik-baik itu, sehingga kalaupun ada musibah dunia, jangan sampai merugikan agama. Nabi SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa aku adalah musibah yang merugikan agamaku. Kalau Anda kehilangan dunia, masih mungkin untuk dapat ganti. Tapi kalau sudah kehilangan agama, nggak ada gantinya. Cara yang pertama, biar mungkin Anda lebih tenang. Ketika orang dapat musibah, lalu dia ingat ada nikmat yang nggak hilang, maka musibah yang terjadi itu akan terasa lebih ringan. Contoh, ya. Ada orang dapat berita, Pak, rumah Bapak kebakaran. Langsung ke rumah dia. Kemudian saat sampai rumah, alhamdulillah berangkasnya utuh. Harta saya di dalam nggak tersentuh dengan api, emasnya nggak meleleh, uangnya nggak kebakar, berangkasnya utuh misalnya ya. Walaupun mungkin dapurnya kebakaran, kamar kebakaran, tapi harta simpanan dia utuh. Sehingga pada saat dia dengar itu, dia masih bisa bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Ada nikmat yang masih dia miliki dan tidak ikut rusak, walaupun ada musibah yang dia alami.
Paham ya Pak? Orang kecelakaan, kendaraannya rusak, anaknya terpental. Motornya rusak, anaknya terpental. Dia mikir rusaknya motor atau mikir anaknya? Begitu dia dapetin anaknya sehat, anaknya tidak luka, cuman lecet dikit, alhamdulillah, dia masih bisa bersyukur. Karena yang ini selamat, walaupun motornya rusak. Kalau yang rusak cuman motornya saja, mungkin nggak ada resiko yang lain yang dia pikirkan. Mungkin dia sedih karena motornya, tapi dia masih bisa bersyukur karena dia masih punya anaknya selamat, dia masih punya nikmat, badannya selamat dan seterusnya. Paham ya? Baik. Sepulang dari Uhud, berita Nabi terbunuh sallallahu alaihi wasallam itu sampai di Madinah. Berita kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh itu sampai di kota Madinah. Hingga ada seorang wanita yang mengkhawatirkan nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun keluar berjaga di pintu gerbang Madinah untuk tanya setiap pejuang Uhud yang pulang. Satu orang datang ditanya, gimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ini bilang, saya nggak tahu, tapi suamimu meninggal. Suamimu meninggal. Wanita ini cuma bertanya, kaifa bi Rasulillah? Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimana kabarnya? Tidak tahu. Datang orang kedua. Dia bilang, bapakmu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Wanita ini tetap tanya, gimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang orang ketiga, kakakmu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Bagaimana dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu waktu, wanita ini kehilangan 3 lelaki yang menjadi penopang nafkah. Suami, bapak, kakak. Dalam satu waktu. Tapi dia tetap tanya, gimana kondisi Rasulullah SAW? Sampai datang berita, Nabi SAW selamat, beliau masih hidup. Apa yang diucapkan wanita ini? Beliau mengatakan satu kalimat, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda masih hidup bagiku ringan. Kehilangan suami, kehilangan bapak, kehilangan kakak dalam satu waktu ringan bagi saya, yang penting Nabi masih hidup. Nah itu contoh ya. Jadi anak saya masih hidup, alhamdulillah, dia selamat, gak cacat. Motor saya rusak, dah enggak apa-apa. Alhamdulillah dia masih bisa bersyukur. Maka bapak gulung tikar bangkrut, alhamdulillah agama saya tidak hilang. Karena kalau musibah terjadi pada agama, gak ada gantinya. Tapi kalau musibah terjadi pada harta, Anda masih mungkin untuk dapat ganti. Baik, ini cara untuk menenangkan batin. Sehingga bapak lihat nikmat apa yang masih ada ini. Alhamdulillah, walaupun saya bangkrut, rumah gak sampai kejual. Walaupun saya bangkrut, kendaraan saya masih ada, tabungan masih punya, masih bisa hidup. Kita akan mulai usaha baru. Walaupun usahanya gulung tikar, jadi masih ada nikmat-nikmat yang lain. Semoga masih ada tersisa rasa syukur yang bisa kita ucapkan. Yang kedua, jadikan intinya yang pertama tadi, Anda fokus melihat yang mana. Kalau Anda fokus melihat musibah, kesedihan yang akan meliputi diri Anda. Sehingga kalau fokus yang dilihat musibah saja itu sedih orangnya. Tapi ketika masih melihat nikmat, walaupun ada musibah, akan terasa lebih ringan. Yang kedua, nasihat yang tadi disampaikan oleh Ustadz benar. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Nah, caranya bagaimana biar kita nggak suudzon kepada Allah? Ada 2 cara agar kita tidak suudzon kepada Allah. 1, nggak mikir sebab. Nggak mikir sebab itu tidak bereksperimen kayak tadi. Apa ya? Kenapa sebabnya kok saya itu bisa bangkrut? Jangan-jangan karena ini, karena dia nggak pikirkan sama sekali. Udahlah, saya nggak tahu apa sebabnya. Tapi saya yakin Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hidupku. Udah? Dia nggak mikir sebab. Boleh nggak pakai gitu? Silahkan. Nggak masalah. Yang penting Anda tidak suudzon kepada Allah. Yang kedua, kalau Anda mikir sebab, maka arahkan yang salah adalah diri kita. Musibah seperti ini pasti sebabnya karena saya maksiat. Pasti sebabnya karena saya mungkin ada sebut kurang sedekah, atau saya dulu banyak maksiat, saya dulu banyak melakukan durhaka kepada Allah.
Sehingga dengan demikian muncul dalam diri kita, apapun yang Allah tetapkan baik, akulah yang salah. Nah, cara itu untuk ngunci biar Anda tidak suudzon kepada Allah. Karena kalau suudzon kepada Allah, maksiat, dosa. Maka jaga diri jangan sampai suudzon kepada Allah. Dengan cara tadi, pikirkan bahwa musibah yang Anda alami ini bukan karena takdir buruk, bukan karena Allah benci sama kamu, tapi karena apa? Kesalahan yang aku lakukan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, karena waktu dan pertanyaan yang banyak masih banyak Ustaz. Jadi ini pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf kepada semua penanya yang belum dibacakan satu persatu. Ketika terkena suatu masalah, lalu ngedumel sendiri, mengeluh di dalam hati, terkadang curhat kepada istri, tapi tidak pernah terucap keluar keluh kesah dimanapun, hanya di hati dan curhat ke istri. Apakah itu termasuk sabar Ustaz? Cuman cerita tapi tidak mengeluh. Ngeluhnya dalam hati aja Ustaz. Ngeluhnya dalam hati ya. Sehingga dia cuma cerita saya punya ini. Bukannya itu sudah mengeluh. Kadang kan ada orang yang dia sebenarnya tidak ingin mengeluh dengan terus terang, tapi dia pakai isyarat. Ya. Ya dia malu kalau ceritanya terus terang. Misalnya dia dapat musibah, anaknya sakit. Aku itu ngantuk sekali, semalam gak bisa tidur, nungguin anak. Nah, cuman bilangnya kayak gitu aja, nungguin anak gitu kan. Nah, memancing orang untuk kepo. Dia buat pernyataan-pernyataan yang membuat orang jadi penasaran. Terus orang itu pengen tanya, "Loh, kenapa anaknya? Ada apa?" Nah, barulah ketika dia ditanya, dia cerita. Memang dari awal dia tidak cerita keadaan yang dia alami, tapi dia membuat pemicu agar orang kepo dengan keadaan dia. Kemudian setelah itu orang tanya tentang keadaannya. Ya apapun itu, yang jelas begini. Ketika Anda cerita tentang musibah Anda kepada orang lain, maka tolong diperhatikan, yang menerima cerita ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, orang yang mencintai Anda, orang yang senang sama Anda, misalnya orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang gak senang sama Anda. Saya ulang ya, saat kita cerita sama orang, maka yang kita ceritai ada dua kemungkinan. Antara orang yang senang sama kita, peduli dengan kita, dan orang yang tidak peduli dengan kita. Kalau yang menerima cerita dari kita adalah orang yang tidak peduli dengan kita, mungkin dalam batinnya, syukurin kamu, rasain, itu karena kesalahan kamu. Mungkin akan muncul seperti itu. Jadi dia nggak ngasih solusi, malah dia apa istilahnya? Dia mengumpat, kapok kamu, syukurin kamu, rasain kamu, dan kalimat-kalimat yang semisal. Apa gunanya kita cerita sama orang kayak gini? Dia yang justru membuat kita makin sedih, sehingga dia bahagia di saat kita cerita kesedihan. Yang kedua, orang yang mendengar cerita kita adalah orang yang peduli dengan kita. Orang tua, istri, anak, dan seterusnya, teman akrab. Sehingga saat dia menerima cerita kita, dia jadi sedih karena kita. Maka Anda membuat luka hatinya, kesedihan bagi dirinya, sebab Anda menceritakan musibah yang Anda alami. Sudah? Padahal dia senang sama Anda. Seharusnya gimana? Bapak itu senang sama saya, Bapak adalah orang yang saya muliakan. Maka sebagai anak saya tidak ingin beliau sedih, sehingga kalaupun saya punya masalah, saya tidak ingin Bapak tahu, gitu ya. Itu yang benar. Maka barangkali kalau Anda dapat musibah atau punya masalah di tempat kerja atau di tempat yang lain, dan orang lain tidak berkepentingan, Anda tidak perlu cerita. Selama orang lain tidak berkepentingan. Anak tidak perlu tahu masalah orang tua ketika anak tidak berkepentingan dengan masalah orang tua. Bisa jadi istri tidak perlu tahu masalah suami
Ketika istri tidak punya kepentingan dengan masalah suami, dimarahi bosnya di tempat kerja, cerita sama istrinya, istrinya ikut emosi, ngomel dia. Emang kemudian dengan ngomel sampai ke bosnya? Enggak, hanya bikin emosi di keluarga. Akhirnya mending Anda nggak cerita, sehingga sampaikan kepada istrinya, kamu tidak perlu tahu masalah yang aku hadapi di tempat kerja. Yang penting kau lihat senyumanku ketika membawa uang. Kayak gitu Pak ya. Sehingga lelahnya suami ketika kerja, istri nggak perlu tahu. Baik, walhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan selanjutnya kita bagi-bagi hadiah. Nah. Ibu-ibu ada mic juga ya, jadi bisa jawab. Nah, hadiah yang pertama, fikih ASN dan karyawan. Pertanyaannya, ASN angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jawab ASN ya, khusus ASN. Sebutkan 3 catatan tentang sabar. Nah, gampang. Tanpa lihat catatan. Baik, ASN nggak jawab. Baik, kita buka untuk umum sekarang ya. Sebutkan 5 catatan tentang sabar. Nah, siapa dulu? Yang belakang tadi duluan angkat tangan. Boleh berdiri Mas? Berdiri ya. Perlu mikrofon nggak? Silakan berdiri dulu, enggak apa. Nah. 1. Sabar itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Ustaz. Yang pertama, sabar itu bertingkat. Sabar itu bertingkat. Dalilnya? Sabar itu bisa dilatih, Ustaz. Oh baik, nggak usah dalil ya. Sabar itu bisa dilatih. Bisa dipelajari maksudnya. Bisa dipelajari. Yang ketiga? Ya. Yang ketiga itu, sebentar. Tadi itu jadi grogi, Ustaz. Jadi grogi, baik silakan. Sabar itu jadi solusi, Ustaz. Solusi ketika punya masalah. Ya Allah jadikan solusi, Ustaz. Nah, yang keempat. Yang keempat, sabar itu merupakan ibadah yang tidak terbatas karena pahalanya Allah gelontorkan, Ustaz. Terbatas. Satu lagi, yang kelima. Satu lagi yang kelima, sabar itu bertingkat. Udah ya, udah ya. Bertingkat, bisa dipelajari. Bismillah. Bisa di. Alhamdulillah. Hadiahnya sudah dikirim. Sebentar Ustaz. Nggak jadi. Sudah dipelajari, bisa dipelajari bertingkat. Nah, boleh kasih hadiah. Nah, baik selanjutnya. Barakallahu fikum, masya Allah. Untuk ibu-ibu ya, coba mikrofonnya dites dulu. Cek dulu. Ada mikrofon? Yang bawa mikrofon di atas. Alhamdulillah. Ada Ustaz. Baik. Pertanyaannya, coba di antara ibu-ibu yang paling sering diutangi suami, angkat tangan. Ini istri yang penyabar ya. Ada? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ada. Bentar. Berarti Ustaz. ini suaminya yang baik hati ya? Ada ternyata Ustaz. Ada. Ya, afwan. Baik, boleh kasihkan mikrofon ke beliau. Nah. Bentar ya. Saya kasih pertanyaan studi kasus ya. Sudah? Sudah siap? Yang mana? Enggak akan ada di layar kok. Ya. Iya Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya tidak tanya berapa nilai utang suami ke Anda. Tapi kalau ada studi kasus seperti ini. Jika suami Anda penghasilannya 50 juta, lalu tetap utang ke istrinya, apa yang akan Anda lakukan? Kalau suami gimana kalau suami gajinya berapa 50 juta? Tapi tetap utang ke istrinya. Apa yang akan Anda lakukan?
Saya termasuk tipe istri yang tidak pernah minta nafkah ke suami, Ustadz. Masya Allah. Malah dimintai suami ya. Anda nggak pernah minta Saya itu malah dikasih dimintai. doang. Kalau suami saya gajinya berapa 50 juta, apa saya mau minta dibayar utangnya gitu? Saya nggak pernah minta dibayar juga utangnya, Ustadz. Nih, berarti tetap sabar ya. Masya Allah. Baik, jawabannya benar. Jawab apapun pasti benar ini. Selanjutnya untuk bapak-bapak ya, pengantar ilmu waris. Pertanyaannya, siapa di antara bapak-bapak yang nggak dapat warisan? Satu, usia berapa pak? 46, ada lagi? Dua, yang beli usia berapa? 29, bapak usia berapa? Iya, berapa usianya pak? 60, baik. Yang nggak dapat warisan paling senior dapat hadiah. Masya Allah, beliau sabar ya. Nah, sampai usia 60 tahun nggak dikasih warisan. Baik. Boleh angkat tangan pak, biar bukunya sampai tepat sasaran. Selanjutnya, fikih zakat kontemporer. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara agar ketika dapat musibah terasa lebih ringan? Masya Allah. Sebentar, bapak-bapak dulu. Siapa ya? Ayah, boleh silakan mas ya. Masya Allah. Boleh berdiri? Nah, gak usah. Sabar dan sholat. Bukan itu yang saya maksud. Ketika orang dapat ada. Baik, boleh dialihkan ke yang lain. Beliau kayaknya mau jawab sebelah, ya sebelah. Jawabannya sama aja Ustaz. Oh, jawabannya sama. Siap. Ini yang pakai jaket ya. Boleh berdiri? Bagaimana agar musibah terasa lebih ringan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, lihat yang tadi Ustadz jelaskan itu lebih ringan ketika ada anak kecelakaan. Yang dilihat itu anaknya baik-baik aja atau enggak, itu lebih meringankan. Tapi kalau yang tadi difokuskan, kita fokus kemana? Kalau kita fokus ke musibah, kita akan terlena terus oleh kesedihan. Tapi kalau kita melihat tanda, masih melihat nikmat yang sisa, Allah, yang masih ada. Masih ada. Musibah itu akan terasa ringan karena kita masih melihat banyak sekali nikmat Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nanti beliau gantiin Ustaz? saya Pak. Betul Ustaz. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, untuk ibu-ibu ya, silakan panitia siaga, mikrofon nanti dikasihkan yang angkat tangan ya. Istri Nabi SAW yang pertama, siapa namanya? Silakan mikrofonnya dikasihkan yang angkat tangan. Istri Nabi SAW yang pertama siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri Nabi yang pertama itu Bunda Siti Khadijah. Siti Khadijah. Pertanyaannya, sebutkan keutamaan Khadijah. Bunda Khadijah itu sabar dalam mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sabar dalam mendampingi Nabi SAW ketika berdakwah. Salah satu buktinya apa? Buktinya Bunda Khadijah merelakan hartanya untuk berdakwah. Dan itu yang berkesan bagi Nabi SAW. Beliau sampai pernah mengatakan tentang Khadijah, wawasatni bimaliha hina haramanin nas. Khadijah menyediakan seluruh hartanya ketika nggak ada orang yang mau nyumbang dakwah beliau. Tapi Khadijah yang nyumbang. Masya Allah, dapat hadiah fikih ASN dan karyawan. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.